Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, Teknik Komputer 2019, dengan NPM 1906 355 623. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang study case rangkaian full wave rectifier sebagai tugas tambahan praktikum modul dioda. Nah, saya ingin menjelaskan pertama apa itu full wave rectifier. Rectifier sendiri memiliki arti penyearah, yang berarti jika kita memiliki input tegangan AC, maka akan disearahkan sehingga outputnya merupakan tegangan DC. Ada dua tipe rangkaian rectifier atau penyearah, yaitu half wave dan full wave. Misal kita punya rangkaian seperti yang ada di layar ini, lalu saya menggunakan osiloskop untuk memplot grafik tegangan input dari rangkaian ini. Lalu saya ingin melihat plot dari grafiknya, kita akan melihat bahwa grafik inputnya itu merupakan sinus yang memiliki satu gunung dan satu lembah. Nah, output dari rangkaian full wave rectifier jika kita tidak menggunakan kapasitor akan memiliki dua gunung tanpa filtering. Tujuan dari penggunaan kapasitor sini adalah memfilter supaya outputnya akan dibuat sedemikian rupa menyerupai DC. Untuk cara kerja rangkaian sendiri, pertama tegangan sinus tadi untuk yang berperan sebagai gunung merupakan tegangan positif, dan yang berperan sebagai lembah adalah tegangan negatif. Jadi yang ada di atas garis putih semua itu tegangan positif, dan yang ada di bawah garis putih tadi itu merupakan tegangan negatif. Itu. Untuk tegangan positif, arah arusnya itu pertama akan melewati atas, lalu ke dioda D2, lalu ke load, lalu kembali ke D3, lalu kembali ke sumber output. Begitu juga dengan yang negatif, maka arah arusnya akan melewati D4 ke sini, lalu ke atas. Seperti itu. Itulah cara kerjanya. Nah, di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya menggunakan kapasitor, sehingga output yang kita expect atau yang kita dapat itu akan memiliki ripple yang sangat kecil. Ini sebenarnya bisa dilihat kalau misalnya di zoom sedikit, mungkin ripple ini output itu nggak rata lurus garis horizontal, tapi ada sedikit ripple. Nah, tujuan dari penggunaan kapasitor itu adalah meminimalisir ripple tersebut. Namun, jika kita tidak menggunakan nilai kapasitansi kapasitor yang benar, maka kita tidak dapat memiliki hasil yang kita expect tadi. Nah, makanya dari referensi yang saya dapat di internet, itu bernama bridge. Kita dapat menggunakan rumus bridge rectifier ripple voltage, yaitu V sama dengan tegangan di ujung-ujung air load dibagi dengan frekuensi tegangan input, tegangan AC input, lalu dikali dengan nilai kapasitornya. Sehingga cara mencari kapasitor adalah arus pada ujung-ujung R1 yang kita dapat ukur menggunakan multimeter di sini, dibagi dengan hasil kali frekuensi dan tegangannya. Untuk tegangan di sini saya menggunakan 19 dan frekuensinya 23 Hz dan resistor 556 sesuai dengan NPM saya. Nah, maka setelah menggunakan hasil dari rumus tadi, maka saya mendapatkan nilai 0,397 farad. Lalu saya ubah ke dalam bentuk mili, maka saya dapat nilai kapasitansi kapasitor sebesar 397 milifarad. Mungkin yang ada di layar ini saya memiliki dua osiloskop yang bertujuan untuk memplot grafik tegangan AC input, dan yang di sini untuk mengplot juga tegangan DC output pada ujung-ujung air load. Lalu saya juga punya AC power generator, saya punya 4 dioda dengan konfigurasi seperti ini. Saya punya resistor, kapasitor dengan besar seperti ini.
sesuai dengan perhitungan saya tadi. Lalu di sini juga ada dioda Zener. Tujuan dari dioda Zener adalah semisal tegangan output lebih dari atau sama dengan breakdown voltage, in which 6 volt ini adalah breakdown voltage yang menyebabkan Zener diode akan reverse bias. Jika tegangannya itu lebih atau sama dengan 6 volt, maka dioda Zener diode ini reverse biasnya akan aktif, sehingga akan ada arus yang melewati ini dan menyebabkan tegangan di air load akan sama dengan tegangan pada ujung-ujung Zener diode ini. Nah, itulah mengapa Zener diode biasa disebut sebagai voltage regulator. Pada study case ini, kami juga diberi syarat untuk tegangan output itu adalah 6 volt plus minus 5%. Jika saya ubah ke dalam range, maka tegangan range-nya itu dari 5,7 sampai 6,3 volt. Jika saya sudaran, maka agar rangkaian ini memenuhi kualifikasi, maka tegangannya itu harus di antara 5,7 sampai 6,3 volt. Di sini nilai paling kecil adalah 6,093 volt dan nilai maksimumnya itu 6,196 volt kalau saya nggak salah lihat. Saya bulatkan jadi 0,2. Jadi kira-kira range dari rangkaian saya itu 6 sampai 6,2 volt. Berada di dalam range 5,7 sampai 6,3. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin untuk aplikasi dari full wave rectifier ini, mungkin salah satunya yang bisa saya berikan itu adalah perubahan tegangan AC yang sudah ditransmisikan ke perumahan, lalu ingin digunakan ke device-device pribadi yang menggunakan DC sebagai power source-nya. Jadi setelah ditransmisikan lalu di step down menggunakan trafo ke 220 volt AC, maka menggunakan full wave rectifier pada adaptor handphone, adaptor laptop, atau apapun, maka laptop atau handphone tersebut dapat digunakan, atau pada handphone ini maka baterai dapat diisi. Mungkin kira-kira sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.